Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang yang pertama, konsep suhu dan hubungannya dengan konsep keseimbangan thermal ultrasonik. Yang kedua, sistem termometrik bahan, termometer, titik tetap, dan skala suhu. Yang ketiga, tantangan konsep kalor jenis dan kalor laten, serta hubungannya dengan wujud zat dan diagram PT. Oke. Setiap manusia dapat merasakan panas dan dingin sebuah benda karena adanya suhu. Suhu benda yang dingin dikatakan lebih rendah dibanding suhu benda yang panas. Sebaliknya, jika kedua tersebut ketika benda tersebut panas, artinya memiliki suhu yang lebih tinggi dari benda lain yang dingin. Dari hal tersebutlah kita dapat mengenal bahwa suhu merupakan sebuah besaran. Sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu diketahui tentang suhu, sebab setiap hari kita kerap menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, guna menambah ilmu pengetahuan tentang suhu, berikut akan dijelaskan lebih jauh mengenai pengertian suhu, faktor yang mempengaruhi alat ukurnya, dan hubungan suhu dengan konsep keseimbangan thermal ultrasonik. Demi mendapatkan informasi yang lengkap, simak ulasan berikut ini sampai selesai ya. Termometrik bahan. Sifat benda yang dapat berubah akibat perubahan suhu disebut sifat termometrik. Sifat termometrik zat dapat berupa volume, warna, tekanan, hambatan listrik, massa jenis, gaya gerak listrik, dan intensitas cahaya. Suatu zat dapat berubah menjadi 3 wujud zat, diantaranya cair, padat, dan gas. Contohnya adalah perwujudan es yang semula padat bila dipanaskan akan melebur menjadi cair. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer memanfaatkan sifat-sifat termometrik benda atau zat yang memberikan indikasi suhu yang akurat. Banyak jenis termometer yang tersedia, mulai dari termometer raksa tradisional hingga termometer digital yang canggih. Termometer dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengukuran suhu tubuh manusia, pengukuran suhu lingkungan, pengendalian suhu dalam proses industri, dan banyak lagi. Contohnya, termometer raksa, termometer digital, termometer termokopel, termometer inframerah, termometer termodinamika. Titik tetap. Titik tetap adalah titik suhu yang ditetapkan secara standar dan digunakan sebagai referensi dalam pembuatan skala suhu. Titik-titik tetap ini memiliki nilai suhu yang telah ditentukan dengan sangat akurat dan stabil. Beberapa titik tetap yang umum digunakan yaitu titik beku air murni. Titik ini ditetapkan pada suhu 0 derajat Celcius atau 273,15 Kelvin. Pada tekanan standar, air murni akan membeku menjadi es pada titik ini. Kedua, titik didih air murni. Titik ini ditetapkan pada suhu 100 derajat Celcius atau 373,15 Kelvin pada tekanan standar. Pada titik ini, air murni akan mendidih menjadi uap. Ketiga, titik triple air. Titik ini adalah suhu di mana air, es, dan uap air koeksis dalam kesetimbangan. Titik triple air ditetapkan pada suhu 0,01 derajat Celcius atau 273,16 Kelvin. Keempat, titik lebur timah. Titik ini adalah suhu di mana timah murni membeku. Titik lebur timah ditetapkan pada suhu 231,93 derajat Celcius atau 505,08 Kelvin.
Skala suhu. Skala suhu adalah metode untuk mengukur dan menggambarkan suhu dalam angka-angka yang dapat dibaca. Beberapa skala suhu yang umum digunakan, yaitu yang pertama, skala Celsius. Skala Celsius didasarkan pada titik bekunya air murni 0 derajat Celcius dan titik didihnya pada tekanan standar 100 derajat Celcius. Skala ini paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari di banyak negara. Kedua, skala Kelvin. Skala Kelvin adalah skala suhu mutlak di mana 0 Kelvin mewakili 0 terendah yang dapat dicapai suatu sistem. 1 Kelvin memiliki ukuran yang sama dengan 1 Celsius, tetapi dimulai dari 0 mutlak atau min 273,12 derajat Celcius. Ketiga, skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit awalnya dikembangkan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dan banyak digunakan di Amerika Serikat. Pada skala ini, titik bekunya air murni adalah 32 derajat Fahrenheit, sedangkan titik didihnya adalah 212 derajat Fahrenheit pada tekanan standar. Kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu satu satuan massa zat sebesar 1 derajat. Kalor jenis dapat berbeda-beda tergantung pada wujud zat tersebut, yaitu padat, cair, atau gas. Antara kalor jenis dan wujud zat adalah sebagai berikut. Pada zat padat, kalor jenisnya umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kalor jenis zat cair dan gas. Hal ini disebabkan oleh struktur molekul yang lebih teratur dan interaksi yang kuat antara partikel-partikel zat pada wujud padat. Pada zat cair, kalor jenisnya lebih rendah dibandingkan dengan zat padat. Molekul-molekul zat cair memiliki gerakan translasi dan rotasi yang lebih leluasa dibandingkan dengan zat padat, sehingga memerlukan lebih sedikit energi untuk meningkatkan suhu. Pada zat gas, kalor jenisnya paling rendah. Molekul gas memiliki gerakan translasi yang lebih bebas dibandingkan dengan zat padat dan zat cair, sehingga memerlukan sedikit energi untuk meningkatkan suhu. Rumusnya yaitu C sama dengan Q dibagi M delta T. C adalah kalor jenis zat dengan simbol J per kilogram derajat Celcius. Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepaskan oleh kuat benda dengan simbol J. M sama dengan massa benda yang menerima atau melepaskan kalor dengan simbol kilogram. Delta T adalah perubahan suhu dengan simbol derajat Celcius. Contoh soal. Sebuah blok logam berbentuk kubus dengan massa 2 kg dan suhu awal 20 derajat Celcius ditempatkan di atas kompor yang sedang menyala. Setelah beberapa waktu, suhu blok logam mencapai 100 derajat Celcius. Jika kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg logam sebesar 1 derajat Celcius adalah 500 J per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diperlukan untuk memanaskan blok logam tersebut. Kalor laten. Kalor laten adalah jumlah energi panas yang diperlukan atau dilepaskan saat suatu zat berubah wujud fase tanpa mengalami perubahan suhu. Kalor laten terkait erat dengan perubahan fase zat, seperti perubahan dari padat ke cair, peleburan, atau dari cair ke gas, penguapan. Hubungan antara kalor laten dan diagram PT adalah sebagai berikut.